memfasilitasi untuk menyediakan ruang tersendiri untuk pelaksanaan dialog kinerja ini, dialog kinerja. Nah, makanya hari ini kita coba sosialisasikan. Jadi pembuatan sasaran kerja pegawai itu bukan hanya di atas kertas saja, tetapi mereka memang dituangkan hasil kesepakatan, ya, hasil diskusi, hasil dialog antara pejabat yang dinilai dengan pejabat penilai. Itu komitmen bersama. Nah, ini yang kita dorong, bahwa kegiatan ini perlu kita adakan tersendiri, sehingga ada waktu lah untuk Bapak Ibu sekalian mendiskusikan atau mendialogkan sasaran kerja ini, sehingga disebutlah dengan dialog kinerja. Alhamdulillah waktunya sudah disediakan, dan kita terus terang mengapresiasi hal ini. Nanti teknisnya seperti apa, narasumber akan memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal ini. Jadi filosofinya Bapak Ibu sudah tahu mengapa dialog ini ada, gitu ya. Nanti tolong sampaikan ke semua pihak, terutama aparatur sipil negara, lebih khusus lagi pegawai negeri sipilnya yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah UIN Banjarmasin. Jadi itu sasaran kerja itu tidak hanya tersurat saja, tetapi juga secara tersirat ini sudah merupakan hasil dialog, ya, hasil diskusi, kesepakatan antara pejabat yang dinilai dengan pejabat penilai. Nah, kira-kira itu saya ingin menyampaikan filosofinya saja dari kegiatan hari ini. Teknisnya lebih rincinya nanti narasumber yang akan menyampaikan. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan. Kami sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadil SDM Bidang Hukum untuk menambah hikmatnya untuk pelaksanaan kita hari ini. Kami mohon Pak Rasid ya baca doa. Silakan Pak Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita mengucapkan Mul Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa seluruh keluarga-keluarga kami, juga karyawan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit yang menular maupun yang tidak menular. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami berkah dalam pelaksanaan sosialisasi dialog kinerja ASN di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah UIN. Selamatkanlah kami dan berikanlah kami kesehatan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid atas mungkin doanya. Semoga dengan doa tadi acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar dan kita semua bisa memahami dan mengerti semua materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya kita langsung memasuki nanti akan dipandu oleh Pak Jack sebagai moderator untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi hari ini. Dan silakan Bapak Ibu sambil menikmati snacknya, jangan tegang, kita santai, cuman serius ini. Jadi sambil makan dan materi sudah dibagi, bisa dipelajari dan bisa disimak dengan baik, dan kalau ada hal yang tidak bisa dipahami, dimengerti, bisa nanti ditanyakan kepada narasumber. Baik, demikian acara kita pembukaan hari ini. Kita lanjutkan nanti pemaparan materi oleh narasumber Pak Andi Wijar dari BPD Provinsi Sumatera Selatan dan dibantu oleh Pak Adi. Silakan Pak Jack untuk memandu acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah siap? Yang semangat? Sudah siap? Kenapa jadi belum? Jangan tegang ya. Soalnya dialog ini hanya sesuatu yang sebenarnya sudah kita kerjakan sehari-hari. Jadi tidak ada yang harus kita takutkan. Baik, ulun mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam sehat selalu. Selamat datang di acara sosialisasi peraturan kepegawaian dialog kinerja ASN RSUD Uling. Hari ini selama 2,5 jam kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Karena kontrak waktunya sampai 12.30 dengan Ibu Direktur. Jadi insya Allah sebelum Johor sudah selesai. Karena apa? Karena acara ini ada 2 materi. Materi yang teorinya dengan yang terlink dengan formulir pengisian. Jadi mungkin perlu simulasi dan workshopnya. Oleh karena itu, ulun memohon kepada pian-pian supaya lebih konsen pada acara ini. Ya. Ulun perkenalkan diri dulu. Next, mau? Ya. Ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun sehari-hari sudah kenal dengan ulun ya. Ulun Ahmad Jarkasi yang sehari-hari dipanggil sebagai Bang Jack di Rumah Sakit Ulin. Ulun akan memandu acara atau dikenal sebagai pengendali pelatihan atau acara. Jadi diberi kepercayaan oleh SDM untuk bisa memandu acara sampai selesai. Next, Momo. Oke. Peraturan yang harus disampaikan, karena ini adalah kontrak di mana di saat acara berlangsung atau BLC, Boarding Learning Commitment, adalah kita sama-sama mengikuti acara sampai selesai. Kemudian kita harus ingat 3M dijalankan karena ini adalah masa pandemi yang harus kita selalu perhatikan dengan baik. Pakai masker dengan baik, cuci tangan, dan jaga jarak dengan baik. Kemudian acara ini diselenggarakan 2 link. Link live langsung di ruangan dengan yang di Zoom.
Zoom akan nanti di-share di Telegram. Mohon kepada Bapak Ibu kepala instalasi, kepala unit, kepala ruangan, mohon bantuannya membantu melingkan kepada PNS-nya. Karena dialog kinerja ini tidak hanya untuk Bapak Ibu, juga kepada seluruh PNS yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Ya. Sudah ada Bapak Ibu di Telegram linknya? Belum ya? Nanti Pak Momo yang akan membantu untuk melingkannya ke Zoom tersebut. Nah, untuk memandu acara ini lebih tertib lagi, maka Q&A atau tanya jawab akan dipandu dengan 2 sesi silih berganti. Mungkin langsung interaktif sama Pak Andinya, atau langsung dengan tanya jawab lewat Zoom nanti yang akan Ulun pandu melalui chat yang sudah tersedia. Oke? Next, Momo. Itu peraturannya ya. Sepakat Bapak Ibu sampai jam 12.30 ya. Oke. Next lagi Momo. Oke, ini acaranya dari pembukaan sampai materi Pak Andi. Next lagi Momo. Oke, ini adalah kurikulum PT beliau. Pak Andi, ulun mohon izin menyampaikan kurikulum PT Bapak. Kalau ada yang kurang nanti Bapak tambahkan di presentasi. Ya. Masih oh iya. Oke. Siap. Baik. Hari ini narasumber kita adalah Pak Andi Zulizar, SSI, MSI. NIP beliau adalah 1976 0712 210 01 1003. Masih sangat muda ya. Sudah sangat berprestasi beliau ini. Lahir di Kota Malang 12 Juli 1976. Kemudian beliau sekarang sudah berpangkat 3D. Beliau menjabat sekarang masih di bidang penilaian ya Pak? Ya. Terakhir beliau di bidang penilaian dan evaluasi kinerja ASN. Jadi berhubungan dengan materi yang disampaikan hari ini. Beliau bekerja di BKD, ya. Kemudian juga jika ingin ada yang ditanyakan melalui email beliau, bisa langsung terhubung di penilaian kinerja @bkdkalsel@gmail.com ya. Nah, itu adalah kurikulum PT beliau yang singkat. Untuk bisa mempersingkat waktunya, kami persilakan untuk Pak Andi menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Rick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mohon izin turun ke bawah biar lebih nyaman. Ini. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kebetulan pertanyaan ini sering ulun dengar juga dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Misal mendengar dialog kinerja, apa pulang BKD ini deh. Hanya SKP semalam masih pusing. Jadi dialog kinerja pulang. Itu wajar, karena memang dialog kinerja ini peraturannya baru terbit pertengahan 2020 kemarin dan wajib dilaksanakan mulai awal tahun ini. Tapi seperti yang sudah ditegaskan Bapak Wakil tadi, dialog kinerja ini sebenarnya seharusnya sudah kita lakukan pada waktu penyusunan SKP dan setiap bulan, idealnya setiap bulan. Mau kurang dari itu malah lebih bagus. Artinya ada komunikasi, ada monitor kinerja kita. Karena amanat Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kita sebagai ASN wajib mempertanggungjawabkan kinerja kita dan pejabat penilainya juga wajib memberikan penilaian secara objektif. Kenapa sampai ada peraturan dialog kinerja? Karena bermula dari rekap nilai SKP online ya diragukan akuntabilitasnya oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang berfungsi sebagai pengawas manajemen ASN dan juga diragukan akuntabilitasnya oleh KPK dan juga oleh BKN.
Walaupun Ulit bilang itu nilai adalah kewenangan dari pejabat penilai masing-masing. Tapi kenapa sampai dilakukan akuntabilitas? Karena mayoritas mungkin 90% nilainya 100. Sudah ulun singgung waktu bulan Januari kalau nggak salah di sini. Ya. Artinya apakah salah kalau banyak yang 100? Tidak salah. Kalau memang seperti itu apa adanya, nggak masalah. Semua logikanya kalau banyak dominan yang 100 itu kan artinya 100 kualitas kerjanya kan. Ya kan, yang dinilai di SKP orang itu kualitas kerja. Artinya kalau itu banyak 100, harusnya tidak ada lagi keluhan di masyarakat terhadap kinerja pegawai atau ASN. Mungkin juga PAD kita mungkin surplusnya luar biasa banyak. Mungkin aja tidak akan terjadi musibah yang terjadi karena kelalaian masyarakat seperti banjir dan sebagainya. Nah, untuk agar mereka ini bisa dipercaya bahwa sudah akuntabel, artinya dialog kinerja yang memang harus dilakukan, hanya saja tidak terdokumentasi selama ini didokumentasikan dan dibuatkan dasar hukumnya. Jadi loh, bukti sudah ada dialog. Ya kan? Selain itu, hasil pantauan kami juga, hasil monitoring monet kami, seperti yang disinggung Pak Wadil tadi juga betul, tidak hanya di ULIN, terjadi hampir di semua SKPD, bahwa SKP online cuma dibuat sekadar formalitas, nilai, print, datang ke atasan, minta tanda tangan, nilai, print, datang minta tanda tangan. Atasan sampai nggak tahu kerjanya apa ini, bagaimana sih hasil kerjanya. Jadi nggak apa, jangan apa istilahnya, mudah-mudahan jangan resisten dulu, karena ini sudah paradigma kita sebagai pegawai harus sudah dirubah, harus menyesuaikan. Ada perubahan kebiasaan yang terjadi. Karena sekarang sebagai pegawai harus bisa melaksanakan manajemen kinerja juga. Yang namanya manajemen berarti ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada monefnya, ada tindak lanjutnya. Ini manajemen. Ya. Nah, itu latar belakang tadi sudah ulun sampaikan juga. Langsung saja, next. Oh bisa. Ya bisa. Sorry. Nah ini tadi. Nah apa sih dialog kinerja? Dialog kinerja secara definisi adalah komunikasi antara atasan, dalam hal ini disebut pembimbing, dan bawahan, dalam hal ini disebut peserta atau coachee, untuk mendiskusikan kinerja bawahan. Siapa pembimbing itu? Siapa atasan yang dimaksud? Yaitu yang berwenang memberikan penilaian kinerja kita setiap bulan atau penilaian SKP. Siapa peserta? Ya kita sendiri. Nah, ini ada prinsipnya, faktual, sesuai data, orientasinya pada aksi. Jadi bukan sekedar curhat boleh, tapi juga ada rencana aksinya, konstruktif dan menantang, ada saling adu argumentasi di situ, hasil dialog yang jelas, tidak ambigu. Jadi harusnya kayak ini, harusnya kayak ini. Nah ini tujuannya. Tolong diperhatikan tujuan yang terakhir itu yang ini yang nomor 6. Nah ini yang dia nih. Ini manfaatnya. Oke, langsung saja. Kapan dilaksanakan Bapak Ibu? Sesuai keputusan Gubernur tentang dialog kinerja, ini dilaksanakan 2 kali setahun setiap semester. Rencana aksi. Kalau kan ini juga evaluasi, rencana aksi, evaluasi juga, rencana aksi juga. Nah, bagaimana pelaksanaan dialog? Boleh pilih
sorry. Boleh pilih mau bimbingan personal, satu atasan, satu bawahan, atau bimbingan kelompok, satu atasan dengan maksimal 15 orang bawahan. Nah, sekarang bagaimana kalau pejabat penilainya atau pembimbingnya ini tidak mengetahui kinerja sehari-hari Bapak Ibu? Seperti di rumah sakit Ulin ini kan ya, ada yang penilainya kabit, tapi kabitnya nggak ada di tempat sering kan gitu. Atau ada penilainya wadirnya juga nggak ada di tempat Bapak Ibu kerja. Nah, dalam hal ini sudah diatur juga oleh PP 46 itu bahwa bagi pejabat penilai yang tidak mengetahui bagaimana kinerja PNS yang dinilai, itu wajib meminta masukan dari pejabat lain yang tahu. Pejabat yang tahu misalkan di sini berarti mungkin kepala unit, kepala ruangan atau apa ya. Dan dia yang kepala unit, kepala ruangan dan sebagainya tadi wajib juga menginformasikan apa adanya. Belum tahu, sadar juga dia nih sibuk luar biasa, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Tapi ini jangan dianggap sebagai pekerjaan tambahan. Ini bukan pekerjaan tambahan, ini tapi kewajiban tambahan. Ini kewajiban tambahan karena kita nih, ini hal yang sudah harus kita lakukan. Tidak bisa tidak ada kebiasaan yang berubah di sini. Kita harus lakukan manajemen waktu lagi lah untuk menyesuaikan. Ini yang difokuskan. Nah, tadi kan prinsipnya faktual berdasarkan data. Jadi pada saat dialog, yang pian bawa atau pian siapkan sebagai peserta ya, sebagai yang dinilai, itu SKP tahun sebelumnya, perjanjian kinerja tahun berjalan. Yang punya kan perjanjian kinerja? Pasti punya. Kalau nggak tahu atau nggak ada, minta sama kesubag program. Rencana SKP tahun ini 2021 ini sudah ada nih pasti. Ini laporan realisasi kegiatan tahun kemarin untuk memberi ini wawasan ke pejabat penilai atau ke pembimbing dan formulir tinjauan kinerja individu apa ini nanti belum jelaskan. Nah, ini hal laporan ini tidak harus semuanya ada. Tapi setidaknya kalau ada ini, dia nyaman bukan dia lawan pembimbing untuk di situ berargumentasi. Oh ini loh kerjaan sudah sesuai misalkan atau ada kendala ini, kendalanya itu. Nah, bagaimana melaksanakannya? Formulir TKI tadi itu yang isi dulu, yang isi, bagaimana isi nanti bercobakan. Ya, setelah diisi baru janjian sama pejabat penilainya kapan bisa melakukan dialog. Nah, ini sudah kita langsung kita contoh pengisian formulir aja. Jadi pada dialog kinerja biar ingat 3 hal yang dibahas, 3 aja. 1, evaluasi kinerja tahun sebelumnya. 2, rencana aksi tahun berjalan. Rencana aksinya apa? Rencana aksi bagaimana menghadapi masalah atau mencapai target. Yang ketiga, rencana aksi untuk pengembangan kompetensi sesuai amanat undang-undang ASN. Kalau setiap ASN wajib atau bukan wajib, berhak memperoleh pengembangan kompetensi paling sedikit akumulasinya 20 JP. Kadang ditugaskan atasan ini, kadang-kadang atasan pada tahu juga kan apa yang kalian perlukan untuk pengembangan kompetensi. Nah, jadi dengan dialog ini harus diri, harus introspeksi, kira-kira ilmu apa lagi yang perlu saya peroleh tahun ini. Itu jadi evaluasi kinerja, rencana aksi kinerja, sama rencana aksi pengembangan kompetensi. 3 itu dibahas. Kalau tim data lengkap tadi sudah paling 15 menit selesai dialog.
Pak Pilih, tolong dicoba yang formulir. Putus. Jangan. Formulir tinjauan kinerja individu ya Pak? Betul. Mas Momo minta tolong di Zoom munculkan formulir tinjauan kinerja. Belum ada. Bisa. Nah, siapa itu? Jadi saya perlu diingatkan, dialog kinerja ini erat kaitannya sama SKP. Erat kaitannya artinya apa-apa yang didialogkan sesuai dengan apa yang ada di SKP. Ya. Dan apa yang ada di SKP adalah merupakan hasil dialog. Pak Klasif minta tolong Pak, Apa ya? Mas Sinyal sama Mas Momo Ada kelihatan? supaya muncul. Hanya trouble mungkin di kabel. Oh ya. Formulir TKI tadi, tinjauan kinerja individu, itulah bukti konkret yang sah secara hukum bahwa dia sudah melaksanakan dialog kinerja. Mana buktinya sudah dialog? Sampaikan formulir nanti. Dan itu sudah harus ditandatangani oleh dia sama pejabat penilai. Sebenarnya kada susah, asal pin ngolah orang. Nah ini, yang format wordnya dulu, untuk tampilan umum dulu. Tadi ada sudah terbuka. Di materi ada Bapak Ibu di bagian terakhir Word, ada. di Word itu sudah terbuka. Yang bawah. Kurang jelas. Yang TKI-nya adalah itu kan? Oh, nah. Ini ya. Ingat? Di blok aja. Di blok. Nah ini ada Bapak Ibu lah bentuk formulirnya. Kalau kalian lihat di situ ada 4 tabel. Ini tabel pertama bicara evaluasi, kita ke bawah hari ini. Nah ini tabel kedua bicara rencana aksi. Nah ke bawah lagi nih tabel ketiga bicara kompetensi. Baru bicara perilaku. Ada 4 tabel. Kembali ke atas tadi ini. Nah di atas ini yang isi nama dia, sebagian dinilai, NIP-nya berapa, jabatan apa, unit kerja di ULIN, periodenya 1 tahun 2001. Nah di nama kegiatan ini apa yang ada di SKP Pian? Nama kegiatannya. Terus kesepakatan rencana aksi. Mungkin karena ini pertama, mungkin kan nggak ada kesepakatan dulu kan? Kosongin aja. Nah, bulannya ini yang Juli sampai Desember. Yang Januari dihapus saja. Nah, nanti kalau periode 2 yang bulan Juli, nah baru yang di sini bulannya Januari sampai Juni harus ada. Wajib ada.
Kendalanya apa? Terus kalaupun ada, penjelaskan bagaimana hal apa yang telah dilakukan. Ulun kasih contoh. Ulun kegiatannya di tempat ulun lah, pengukuran indeks profesionalitas ASN. Kesepakatan rencana aksi belum ada waktu itu kan. Walaupun sudah dialog, cuma tidak terdokumentasi. Ini tidak bisa ditulis. Targetnya bulan Juli nggak ada. Memang nggak ada target. Targetnya cuma ada di Desember, yaitu 1 buku. Dan itu terrealisasi loh, 1 buku. Nah, di sini lo menjelaskan permasalahannya. Permasalahannya adalah kurang update data ASN, terutama untuk data pengembangan kompetensi. Kalau data pendidikan, untuk indeks profesionalitas kan sudah lebih update di Sinpek. Tapi di Sinpek tuh kalau data diklat, dia kurang update. Nah, ini. Terus hal apa yang dilakukan? Ulun membuat kemarin Google Form ya. Kami membuat Google Form agar bisa diisi ulang oleh ASN. Di situ kan ulun cerita. Nah, dan seterusnya ini kita tambahkan nomor 2 untuk kegiatan yang lain misalkan. Kegiatan ulun yang lain kita tambahkan sesuai dengan kalau ulun ada melaksanakan monitoring dan evaluasi SKP online. Targetnya ulun 1 bulan 1 laporan. Ada Juli 1 laporan, terrealisasi. Penjelasannya apa masalahnya dalam masalah monitoring? Pertama, karena situasi pandemi kami kurang leluasa untuk melakukan kunjungan ke SKPD. Terus hal apa yang dilakukan? Kami berkomunikasi lewat WA atau email dengan meminta data-data berikut. Misalkan ini. Bisa dipahami sampai sini, Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, misalkan ulun 2 aja, misalkan ya. 2 aja. Nah, baru di sini penilaian komentar. Hasil evaluasinya apa? Harus nulis. Kalau nggak nulis, apa yang terjadi? Ya, di database kami tidak ada komentar pembimbing. Artinya apa? Artinya kami tidak bisa memberikan masukan apa-apa terhadap kinerja kepemimpinan. Nah, satu lagi tadi yang ulun terlewat. Kenapa sih harus akuntabel penilaian kinerja nih? Harus akuntabel itu kenapa? Undang-undang ASN mensyaratkan kita melaksanakan sistem merit. Apa itu sistem merit? Yaitu proses manajemen ASN, mulai dari perencanaannya, pembinaannya, penataannya, pengembangan kompetensinya, itu harus berdasarkan kebutuhan dan juga kualifikasi dan kompetensi ASN. Kenapa sih harus sistem merit? Agar hasil kinerja bisa dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan utama. Nah, pertimbangan utama untuk menetapkan kebijakan pengembangan karir dan pengembangan kompetensi ASN. Jadi kalau kepala daerah ingin mempromosikan kurang tingkatnya di mana? Mulai cuma ijazahnya apa? Masa kerjanya berapa lama? Sedang imbauan pembuatan bukti pokok 1721-A2 dan penyampaian laporan SPK tahun 2020 pada disampaikan hal sebagai berikut. Berdasarkan penyampaian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau untuk tahun 2020. Batas akhirnya tanggal 31 Maret 2021. Tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan akan
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 bagi wajib punya orang pribadi. Mengingat kepada seluruh ASN di luar Banyumasin untuk melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 melalui e-filing dapat diakses pada Digipos online semuanya ID sebelum batas saat ini penyampaian. Dan untuk memudahkan pengurutan laporan akan dilaksanakan pendampingan dari bagian keuangan pemasukan masing-masing pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 12 WITA tempat aula auditorium Kawasan lantai 8 dan diharapkan kepada seluruh ASN agar kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami sampaikan juga satu buah pengumuman dan diusulkan kepada seluruh ASN yang telah masuk menjalani dalam rangka pendampingan penyebutan laporan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020. Oleh bagian keuangan diharapkan kepada ASN yang akan melakukan pendampingan dengan catatan yang bersangkutan memiliki e-filing dan password online tetapi sudah dapat menyiapkan kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, dipotong form 1721 skip adalah kemudian KTP, NPWP, nomor handphone yang aktif dan juga email aktif. Sempat disampaikan di bagian keuangan pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2021. Adanya kerja untuk menyatakan secara kolektif KPP penetapan Banyumasin selanjutnya dalam bisa dilakukan penginputan pada review. Kemudian disampaikan oleh Kapolda terima kasih, selamat pagi. Ya, kita lanjutkan. Jadi selama ini kepala daerah cuma nanya tadi ulang-ulangi ijazahnya apa, masa kerjanya bagaimana, terus selama ini bagaimana kinerjanya. Nah, pas pertanyaan bagaimana kinerjanya, kami cuma bisa menyampaikan masukan juga dari kepala SKPT. Misalkan dari direktur uling, oh si ini bagus, oh si ini enggak, tapi enggak ada bukti. Ya. Karena nilai SKP cuma syarat administrasi saja. Oh, yang penting SKP-nya minimal baik, kan gitu. Tapi tidak terpetakan apa yang mana kemampuannya. Nah, makanya dibuat dialog kinerja yang sifatnya tadi harus ada narasi di sini, penjelasan. Nah, di sini pembimbing harus komen. Harapannya dengan pembimbing harus komen ini, artinya beliau apa kalau bahasa ngeh gitu ya, tahu lah, aware dengan pekerjaan impian ini. Nah, nanti pelaksananya ini boleh pian ketik dulu pian nih. Nah, nanti sediakan kolom kosong, nanti pembimbing bisa ditulis tangan di sini, nggak masalah. Tulis tangan aja di sini, nggak apa. Nih, untuk pembimbing. Nah, pian buat dulu rapi-rapi di sini, tambahin berapa, ya kan? Nah, untuk evaluasi sudah jelas lah, belum turun lagi ke bawah ke rencana aksi. Nah, yang rencana aksi sama, tapi berdasarkan kegiatan yang sekarang 2021. Belum ada tambahannya kegiatan 2021. Misalkan yang sama tadi juga melaksanakan monitoring dan evaluasi SKP online. Targetnya 1 bulan 1 laporan. Berarti bulannya Januari sampai Juni. Yang Juli harus dihapus. Ya. Nah, kesepakatan rencana aksi. Nah, sebelum sepakat kan kita harus menyampaikan dulu kan usulan kita. Nah, kita tulis di sini. Bagaimana caranya agar Monas ini bisa berjalan lancar. Kalau ulur rencananya, untuk Monas ini biar lancar, akan melakukan kunjungan secara acak ke beberapa SKPD selama itu dimungkinkan, maksudnya dimungkinkan tidak dilarang oleh protokol kesehatan.
rencana ulun. Nah, kegiatan kedua apa? Menyelesaikan satu surat edaran yang kepada seluruh ASN informasi menjadi Banjarmasin perihal tentang penyampaian laporan SPT tahunan yang dilakukan kepada seluruh ASN informasi menjadi Banjarmasin bagi Anda yang belum menyampaikan laporan SPT tahunannya agar kiranya bisa menyampaikan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Apabila Anda tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan, Anda bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi. Mengingat kepada seluruh ASN informasi Konjabri melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020 melalui e-filing dapat diakses pada http://pajak.pajak.go.id sebelum batas akhir penyampaian. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan pengikutan laporan SPT tahunan akan dilaksanakan pendampingan dari bagian keuangan yang dimulai pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 di tempat aula auditorium untuk tower lantai 8 dan diharapkan kepada karyawan-karyawan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sudah kelola. Pak bagus tuh mengingatkan pian. Jadi sudah wajib dialog kinerja, wajib lapor pajak. Ya, banyak banget wajibannya lah. Karena Bapak disyukur aja Bapak Ibu. Nah ini contoh dulu nih kegiatan yang kedua, melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat struktural. Rencana ulun nanti di bulan Mei, ya. Mei sama Juni, nah 2 kali. Kesepakatan rencana aksi. Nah usulan ulun apa? Biar ini lancar. Mulai berkoordinasi, mungkin mulai bulan Maret berkoordinasi dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara uji kompetensi misalkan. Mulai survei untuk tempatnya yang dan koordinasi juga dengan Satgas Satgas Covid ya kan, agar tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, itu ada beberapa tulis. Nanti kan dibaca tuh sama atasan. Atasan nggak sepakat, atasan boleh aja coret, ganti, kan wewenang beliau. Terakhir, kalau sudah, nah baru atasan juga nih, secara umumnya apa, catatannya, kesimpulannya, biar seluruh kegiatan ini bisa lancar apa. Ada yang pejabat struktural di sini, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Mungkin besok mungkin. Nah. Udah kalau lah? Melihatnya udah. Wajib diisi. Karena ini nanti ditagih di periode berikutnya, yang ini ditagih di atas tadi. Lanjut ke tabel ketiga, Pak Dedi, yang pengembangan kompetensi. Nah, ini ulun cuma bisa ngasih contoh ulun aja ya, karena ulun yang tahu kan. Di tahun 2021 ini, kalau tahun kemarin ulun banyak tidak tahu soal penyusunan SKP. Ulun usul ikut diklat SKP terlaksana, alhamdulillah sudah lebih banyak tahu. Nah, untuk tahun ini kayaknya Allah masih kehilangan bagaimana melaksanakan evaluasi kinerja. Nah, ini cuma untuk dicatat belajar sendiri. Evaluasi kinerja. Belum tulis di bab evaluasi kinerja. Dan udah lebih prefer untuk klasikal, artinya tatap muka dalam kelas. Kalau non klasikal kan yang di luar kelas, seperti coaching, mentoring, outbound. Pertimbangannya, ulun tulis di sini. Pertimbangannya untuk untuk menunjang kelancaran tugas jabatan. 200 Ulun bisa juga tambahkan, ulun belum diklapin struktural. Atau kalau dari fungsional, dia punya rencana mungkin naik
Kita mendengar Ya, harus diklat. Nah, yang tulis tahun ini harus diklat rencana mengikuti pelatihan fungsional kaitan jenjang misalnya. Masihkah pertimbangannya apa? Pertimbangannya tadi untuk pengembangan karir. Apalah, basakin aja ini tidak ada yang EYD ya. Dan tidak ada yang salah nanti di sini. Jadi kan harus bingung, nanti itu sudah muncul kan atau belum? Selama yang sepakat sama atasan, semua itu betul, tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kegiatan itu tidak ada di SKP. Nah, itu. Kesimpulannya apa? Nah, ini sama, pembimbing juga harus komen di sini. Soal terlaksana atau tidak nanti jadi bahan evaluasi kan. Yang timnya punya rencana dulu untuk belajar, untuk meningkatkan pengembangan atau pengembangan karir, kompetensi. Nah, kalau sudah lanjut ke tabel terakhir masalah perilaku. Nah, di sini ada 6 aspek perilaku sesuai dengan PP 46 tadi. Nah, cuma kalau tidak ada kewajiban struktural yang nomor 6 nanti kosongkan saja. Nilai perilaku yang tulis ini yang tahun kemarin 2020 berapa di SKP Pian nilai ini? Evaluasi nilai kompetensi perilaku. Jadi nilai perilaku yang ada kan tahun 2020 nih dulu. Nah, dari nilai yang ada itu menurut dia mana yang perlu dia kembangkan? Tidak harus semua. Boleh 1, boleh 2, boleh juga semuanya. Cuma tidak harus semua. Mau misalkan, kenapa belakangan ini sering menyariki pasien? Nah, kayaknya perlu deh untuk pengembangan masalah gimana nih? Orientasi pelayanan. Nah, mungkin non klasikal saja karena mungkin di klasikalnya kalau kita mikir sulit mana ada. Tapi kalau ada bisa juga. Tapi non klasikal mungkin seperti maksud Pian ini agar Pian bisa lebih dibina oleh atasan atau siapa, coaching ya, coaching dan pembimbingan. Nah, pertimbangannya tadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan misal. Atau jangan sampai nama Ulin SPP Ulin tercemar misalkan. Gara-gara satu orang kan kadang mungkin dia pernah dengar apa tuh di rumah sakit Ulin tuh pelayanannya ini. Ada cuma satu orang mungkin yang gitu. Pas tekanannya juga ya sama di BKD juga gitu. Apa tuh pelayanan di BKD itu? Tekanannya satu orang. Diambil. Nah, kalau sudah, jadi tabelnya juga komen lagi. Kalau sudah biar tanda tangan di sini, pembimbing tanda tangan di sini. Selesai ini yang sudah sah, sudah dia dialog kinerja. Kalau dia sudah isi dahulu, nggak pakai lama kan bahan lawan atasan. Oh iya. Wah, paling nggak nulis di kolom evaluasi tadi kan, atau catatan pembimbingnya. Terus kalau sudah selesai diapain? Kalau sudah selesai, formulir ini Pian fotokopi. Yang asli arsipian. Yang fotokopi Pian serahkan ke bagian kalau diulik mana SDM gitu ya. Ke SDM. Untuk diapain? Untuk direkap. Kalau Pak Dedi yang formulir rekapnya. Ya itu. Nah, tapi ini sudah lain Pian lagi. Ini kerjanya Pak Ruspandi dan kawan-kawan nanti. Mereka satu baris satu nama. Dia tinggal menyalin apa yang dari formulir. Nah, disalin kesimpulan evaluasi kinerja apa yang ditulis tadi sama pembimbing disalin di sini. Disalin di sini rencana aksi. Perilaku di rata-rata. Nah, tinggal salin semua nih. Nah, jadi kalau di ULIN ada 1.500 pegawai, berarti 1.500 baris. Nah, ini ada beberapa trik, mungkin belum share aja. Dari Ansari Saleh kemarin mereka menyiasati kepegawaiannya dengan membuat Google Form. Jadi setiap ASN yang sudah dialog, dia menulis di Google Form. Nah, yang ditulis ya ini tadi, formatnya ini.
Nanti tinggal diekspor ke spreadsheet. Bisa. Atau teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja kemarin mereka menyiasati dengan setiap seksi disuruh membuat seperti ini juga setiap seksi. Terus Excel-nya diserahkan ke UPEK. Nanti UPEK-nya tinggal tambahkan aja barisnya, tinggal copy paste aja. Bisa juga. Nah, yang penting BKD yang ditunggu ini dari ULIM. Terus formulir yang individu tadi, PKI individu tadi, pian simpan. Kalau kami pas saat monitoring, kami minta pian bisa menunjukkan. Atau pada saat auditor kepegawaian masuk dari BKM, pas dicari, pian bisa menunjukkan. Atau UPEK-nya bisa menunjukkan. Makanya tadi fotokopi, asli buat pian, satu buat UPEK. Yang kami cari ini aja, ini BKT. Nah, dari sini nanti kami buat laporan ke kepala daerah. Nanti ada tambahan juga dari kami. Nah, ini ya, bagaimana? Kan kelihatan kalau pembimbing yang kurang kreatif menulis kesimpulan dan laksanakan. Nah, boleh-boleh aja. Kalau memang maunya seperti itu, jangan kelihatan dari sini. Mungkin pembimbingnya kurang bisa mungkin membahasakan atau mungkin kurang peduli, kan dari situ bisa terbaca. Nah, ini kan tulisan pembimbing semua yang di sini nih. Nah, nih yang ulun sorotnya itu tulisan pembimbing semua. Nah, selesai sudah dialog kinerja. Silakan. Sebentar ya. Jadi waktu dan tempat ulun kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Bapak Rasid, minta bantuan ya Pak, untuk berkeliling kepada para pesertanya. Kita buka sesi pertama dulu untuk 3 pertanyaan. Silakan kepada Pak Fahrudin untuk memulai pertanyaan pertama. Ada Pak Rasid di belakang. Silakan Pak, perkenalkan nama dan unit yang Bapak pimpin. Baiknya Din, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Fahrudin dari Ruang Seruni dan Stock Center. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Menyimak penjelasan dari Wadir tadi dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Andi. Jadi intinya ada 2, di situ ada penilai dan yang dinilai. Untuk selama ini kita melihat dari POM yang dulu itu ada beberapa penilai dan yang dinilai 1 Pak. Jadi dengan adanya POM yang Bapak sampaikan sekarang mungkin lebih birokrasinya Pak. Yang jadi pertanyaan saya adalah perlukah dibuat regulasi oleh SDM siapa saja yang berhak sebagai penilai untuk 1 unit tertentu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya pahami apa yang Bapak jelaskan kali ini, atau mungkin saya tidak mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Laksanakan di Telegram. Lain. Apa nih dialog kinerja? Kita menonton.
kasih Bapak. Pak Farudin. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk pejabat penilai itu sudah diatur melalui keputusan Gubernur nomor 456 tahun 2020 di bagian lampiran 1 poin H. Itu ada rumah sakit yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama ya, dalam hal ini termasuk Ulin sama Sari Saleh. Jadi kalau dia pejabat fungsional misalnya, perawat muda itu di nomor 8 yang menilai adalah kepala bagian atau kepala bidang yang dimana secara struktur dia ada di bawahnya. Nah, kemudian saran Pian tadi itu bagus Pak, sama seperti yang saran kami pernah sampaikan mungkin waktu sosialisasi SKP awal tahun tadi, agar dibuatkan nota dinas atau mungkin keputusan direktur sebagai turunan dari keputusan gubernur ini, tapi tidak menyalahi. Artinya bukan mengganti peran kepala bagian, kepala bidang sebagai penilai, tapi mungkin di situ harus dibunyikan kepala bagian atau kepala bidang harus meminta masukan dari di mana dia tadi kepala unit atau kepala ruangan itu, dipertegas hasil dari masukan kepala unit, kepala ruangan tadi agar disampaikan ke kepala bidang atau penilai. Nah, di situ baru penilai memberikan penilaian SKP-nya, termasuk memberi catatan di formulir tinjauan kinerja individu tadi. Mudah-mudahan bisa terjawab, Bapak. Tetap seperti apa ya cara-cara yang terdahulu gitu Pak. Karena kalau kita terapkan dengan lebih apa artinya ya ke itu yang lebih mengetahui itu kan atasannya langsung kan Pak ya. Nah, mungkin itu aja, mungkin dari pihak SDM sendiri bisa menjawabkan apakah nanti akan dilaksanakan sesuai dengan sosialisasinya atau nanti dengan format yang lama gitu. Terima kasih. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih Pak sarannya. Nah, sudah dipahami teman-teman di SDM. Kami persilakan yang mau bertanya siapa lagi? Jangan jarang lah. Kayak apa balasnya? Apabila kita memaksakan apa tadi kita? Terima kasih Pak. Siapa ya? Apabila kita saya ingin pengisian formulir TKI ini. Di sini kan ada nama kegiatan atau sasaran kerja. Nah itu kan dari SKP yang kita ambil. Karena ada misalkan di SKP itu ada 13 sasaran kerja. Apakah satu-satu per lembar jadi 13 lembar atau yang bermasalah saja? Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya semuanya. Tapi kalau terlalu banyak sampai 13 tadi, boleh aja pilih yang bermasalah saja. Berarti langsung silau dari pertanyaan Pian dan 13 itu. Berarti ada tidak ada masalah ya. Kenapa yang dari minggu? Setiap hari Minggu libur. Oh iya Pak. Karena libur, ada jatah sebulan sekali. Hari lainnya biasa deh.
Ya, paham belum? Paham pertanyaan? Ya. Ini kelihatan di layar? PDF yang menampilkan, nah itu adalah uraian tugas ulun. Uraian tugas ulun. Ada A sampai I, tapi yang itu nggak usah ditulis ya sampai. Nah, gunting. Diam-diam aja beres. Ulun ya, seharusnya setiap pekerjaan kita itu pasti ada masalah. Mungkin Pian belum melihat lebih dalam, belum kalau kasih contoh di sini menyiapkan, mengumpulkan, yang mana nih? Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis. Yang C misalkan, seolah-olah ini kerjaan gampang. Ini kan outputnya SOP kan, atau buku panduan, ya kan? Kan gampang ini sebenarnya. Tapi kalau pas ulun telah lebih dalam, oh ya masalahnya mungkin waktu yang nggak ada untuk mengerjakan misalnya. Nah kalau boleh ulun tahu yang maksud pian, pekerjaan pian yang kadang ada masalah, contohnya apa? Apa begini, kami ini kan fungsional, jadi kerjanya kan langsung di lapangan ini dengan pasien ya. Dari kegiatan kita misalkan pengkajian pada pasien dengan kasus fisiologis. Nah selama ini kan semua pasien itu ada gitu loh, jadi tidak bermasalah, dapat terus pasiennya. Bisa jadi masalahnya bukan dari pasien, mungkin dari Pian. Masalahnya mungkin Pian, kalau pasien terlalu banyak akan merasa lelah, misalkan. Atau mungkin ada pasien dari pasien dia, atau kadang-kadang pasien datang ada yang ini, walaupun tidak selalu, tapi kan pasti ada itu, pasti ada masalah. Coba Pian telah lagi. Artinya kan Pian pasti bukan robot toh, Pian pasti menghadapi macam-macam perilaku pasien. Macam-macam, kadang-kadang dalam menjalankan tugas atasan ikut campur, lagi kerja disuruh ini disuruh itu, misalkan. Ya. Bisa. Nah, tadi kan bicara manajemen. Ini kan manajemen kinerja. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pernah kuliah di manajemen itu pasti tahu ada yang namanya unsur-unsur manajemen. 6M. Money, method, market, material, satu lagi mesin. Mungkin dari manusianya, dari Pian kadang ada masalah. Dari anggaran, objek fungsional nggak pakai anggaran, kerjanya nggak masalah. Dari metode, nah mungkin cara kadang-kadang ada beberapa pasien yang tidak berkenan sama cara Pian. Atau karena mungkin tidak pernah ada masalah, jangan-jangan pasien sudah tidak peduli misalkan. Itu metode. Mungkin dari mesin, peralatan. Server dari ulin sudah oke banget, misalnya nggak masalah, ya kan? Tapi mungkin dari material, dari bahan. Kadang kan mau kerja apa, bahannya nggak ada, mau memprint atau mau nyuntik, obatnya habis, misalkan apa, harus perlu waktu koordinasi lagi ke mana-mana. Itu kan bisa Pian ini. Pian dari 6M itu. Pasti ada di situ, minimal 1. 6M. Ya. Sekarang malah 7M. 7M plus I. 7M plus I. SDM-nya, money, anggaran, method, sistem, mesin, sarpras, material, bahan, market, pasien, ya 6 ya. 7 menit, waktu. Nah, I-nya apa? Informasi. Kadang-kadang masih kerja, punya kita di pasien ini apa-apa, padahal ada sudah tulisannya. Nah, kadang-kadang pasien kan tapi membaca alurnya atau apa, takut. Nah, ya.
Ya, kami persilakan lagi siapa yang mau bertanya. Siapa? Silakan Bu, bertanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami dari profesinya Adminkes, Pak. Jadi di sini kan ada profesi perawat, bidan. Kebetulan kita Adminkes, mungkin sama dengan Pak Jack nih. Ya, jadi kalau kita bikin SKP itu memang dari beberapa bukti kegiatan yang kita ambil, Pak. Sesuai dengan Permenpan itu ada beberapa kegiatan, bukti kegiatan untuk Adminkes ini banyak sekali bukti kegiatan. Sehingga dalam SKP kita cuitkan hanya 10 atau sampai dengan 12 kegiatan yang nanti konteksnya adalah untuk angka kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi kami sekaligus juga mengerjakannya SKP dengan angka kredit nanti konteksnya gitu. Jadi kalau misalnya ini dalam hal dialog, kami kan sudah mengecilkan hanya 10 sampai dengan 12. Nah, apakah 10 sampai 12 itu satu persatu kita dialogkan? Karena itu kami sudah mengambil yang agak final, yang kita arahkan nanti ke angka kredit, Pak. Nah, apakah itu kita satu persatu kita dialogkan? Karena saya kira kalau misalnya itu dialog, artinya program kerja kita lah yang untuk dimasukkan ke dalam SKP itu memang perlu dibicarakan dengan atasan. Kalau misalnya itu cuma masalah, mungkin hanya beberapa bagian dari 10 itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mirip pertanyaannya, kalau memang bicara ideal semuanya, tapi kembali, kalau memang merasa terlalu banyak, ya pian ambil aja yang paling bermasalah. Yang memang pian perlu masukan dari atasan. Atau mungkin maksud pian, biar atasan juga tahu nih ke dalam lapangan seperti apa. Tujuan dialog kan itu, jangan sampai atasan itu cuma bisa nyuruh, bisa nyalakan, bisa apa. Jadi tahu itu loh kondisi di lapangan, kondisi kita. Nggak masalah Bu. Jadi pian yang filter, ya kan? Pian yang filter, pian ambil yang mana paling bermasalah kalau memang merasa banyak. Walaupun kalau kembali ke jawaban dulu tadi, seharusnya semua itu ada masalahnya, nah, ya kan? Jadi soal dialog ini tidak bermaksud memberatkan, jadi pian ambil aja yang mana, yang menurut pian bermasalah, pian perlu masukan atau pian perlu, menurut pian atasan perlu tahu nih. Ya. Ya, seperti kata Pak Cek tadi, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kalau tahu kendala kita di lapangan, harapannya atasan ada timbul rasa simpati, rasa empati, ya kan? Dan itu sangat bagus buat menunjang rasa kondusif di tempat kerja. Ya. Ya. Paling ujung paling. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Hakim dari instansi PKS Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Yang ingin saya tanyakan, dalam pengisian tinjauan kinerja individu ini, apakah harus disesuaikan dengan SKP isiannya? Kemudian kan kebiasaan kita, apa yang diisi di SKP itu harus sesuai dengan apa yang kita akan muat di angka kredit, ya kan? Nah, seharusnya apakah dengan pengisian tinjauan kinerja individu ini, apakah kita sesuaikan dengan SKP agar tidak, kan ini kan image-nya bahwa SKP ini dianggap
ketidakpercayaan atasan kan. Nah, ketidakpercayaan atasan ini lalu kita buat dengan POM tinjauan kinerja individu. Nah, apakah seharusnya memang SKP aja yang kita bikin lagi di tinjauan SKP tadi dalam tinjauan kinerja individu? Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang apa yang ada di formulir tinjauan kinerja individu atau singkat aja POM TKI itu uraian tugas atau uraian kegiatan sasaran kerja itu memang apa yang ada di SKP. Apa yang ada di SKP Bapak Ibu. Karena SKP ya seperti yang sudah disinggung Pak Wadir tadi itu suatu kesepakatan. Itu sebenarnya perjanjian loh, itu dokumen hukum Bapak Ibu SKP itu. Makanya tidak gampang diedit. Kalau sudah dinilai nggak bisa dirubah, bukannya kami mempersulit karena itu sifatnya sudah dokumen hukum. Nah, dan SKP itu juga lah yang dipakai. SKP itu yang dipakai untuk pertimbangan pengembangan karir dan pengembangan kompetensi. Yang mau izin belajar, SKP-nya harus baik, kan? Tapi selama ini cuma sekadar baik kan? Yang tersurat saja, seperti kata Pak Wadir, yang tersiratnya kada. Jadi dialog kinerja itu maksudnya untuk menunjang agar SKP itu dan nilai-nilainya itu akuntabel. Jadi nanti ini kami sandingkan dengan SKP hasilnya. Bahkan saran dari Komisi ASN lebih ekstrim kemarin. Kita di keputusan gubernur 2 kali 1 tahun kan, setiap semester. Maunya Komisi ASN untuk mereka datang evaluasi. Sudahlah ada dialog kinerja, sudah dilaksanakan, belum, mulainya Januari, kan gitu. Oke, berapa lama dilaksanakan? 2 kali setahun, loh harusnya 1 bulan 1 kali. Mau mereka, jadi lampirannya SKP gitu loh, ada nilai SKP, ada dialog. Tapi mungkin ke depan akan seperti itu Bapak Ibu, dialog ini akan masuk ke aplikasi. Bahkan bisa jadi dialog ini akan menggantikan SKP online ke depan. Tapi untuk saat ini belum, karena ini baru sifatnya kualitatif kan datanya, baru narasi kan. Nah, nanti mungkin akan kami sudah pertimbangkan, akan nanti ada angka-angka di situ yang bisa dipakai sebagai pertimbangan penilaian kinerja sekaligus dasar untuk pembayaran tunjangan. Nah, jadi untuk sementara kita 2 kali setahun, tapi tidak menutup kemungkinan 2022 akan 1 bulan sekali. Nah, karena maunya Komisi ASN seperti itu, 1 bulan sekali. Tapi kami bilang, argumentasi kami bilang, ini kami baru pemanasan dulu. Oke. Kinerja yang sudah diaputi kan, dialog kinerja. Lagi mikir-mikir dialog kinerja, ada informasi pengumuman, suruh lapor pajak. 2 kali lagi diingetin. Mungkin demikian Bapak. Oke Pak. Pada prinsipnya Pak ya, bahwa SKP kita jabarkan di POM ini. Betul. Siap. Oke, makasih. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Dr. Agustina dari instalasi hemodialisis cuci darah. Selama ini, alhamdulillah, saya melihat kinerja staf saya di hemodialisis itu bagus-bagus Pak, rajin-rajin orangnya, akhlaknya juga bagus-bagus. Dan saya yakin kinerja staf di bagian lain dari rumah sakit
juga bagus-bagus. Kalaupun ada kinerja yang tidak bagus, mungkin hanya beberapa orang saja dari seluruh staf rumah sakit. Nah, pertanyaan saya adalah, saya tadi melihat latar belakang adanya dialog ini kan karena adanya kinerja yang tidak bagus dari bawahan, kemudian atasan itu sungkan untuk menilai kurang gitu kan, karena hubungannya dengan nanti tunjangan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, untuk staf yang kinerjanya sudah bagus gitu ya, anaknya rajin, kerjanya bagus, akhlaknya bagus, dengan pasar bagus, apakah itu juga perlu dialog? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya lihat ada periode 1, periode 2. Apakah dalam satu periode itu cukup satu dialog kinerja? Kalau memang dialog ini suatu keharusan gitu, apakah dalam satu periode itu hanya perlu satu dialog dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di rumah sakit ini pengawasan kinerja itu berjenjang, Pak. Jadi dari staf perawat biasa itu ada di atasnya ada katim, ketua tim. Kemudian di atasnya lagi ada kepala ruangan, di atasnya lagi ada kepala instalasi, baru kasih keperawatan, kabit keperawatan. Itu contoh kalau perawat ya. Nah, biasanya yang memberikan penilaian itu adalah kasih keperawatan ataupun kabit keperawatan. Yang artinya dia kalau tidak ada keluhan dari bawahan di bawahnya, dari kaktim, dari kepala ruangan, itu maka dia akan menilai kinerja bagus. Nah, ini siapa yang harus melakukan dialog ini? Padahal yang tahu betul kinerjanya adalah kaktim ataupun kepala ruangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter ya. Ibu Dokter Agustin, pertanyaannya bagus sekali. Kami sangat mengapresiasi sekali teman-teman Ulin atas antusiasnya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa, kalau tadi kata Ibu yang sudah bagus, bisa tetap bagus atau semakin bagus. Kalau yang masih kurang menjadi semakin bagus. Nah, pertanyaan pertama tadi, bagaimana dengan yang sudah berkinerja bagus? Apakah perlu dialog? Perlu. Amanat keputusan gubernur adalah wajib setiap PMS. Nah, kenapa perlu? Di sini sudah ada sebenarnya perlu kenapa? Karena kita tetap harus melaksanakan yang namanya manajemen kinerja. Mulai dari rencana, kemudian kita pantau, kita selaraskan, kita ukur, diukur bagus. Berarti tingkatkan. Hasil kerja tidak lanjuti, dicoba lagi, strateginya bagaimana, kembali lagi ke rencana, terus jadi kalau sudah bagus artinya tugas kita menjaga, jangan sampai merosot kinerjanya. Kalau sudah jelek ya memang harus di dialog ya, tapi kalau sudah bagus tetap dialog, artinya jangan sampai merosot, jangan sampai pegawai kita merasa jumawa, walaupun kita tetap harus memberikan apresiasi. Nah, apakah perlu reward tadi kata Pak Dik tadi? Ya silakan aja Ulin buat peraturan untuk kasih reward selama tidak melanggar ketentuan. Nah, maksud dulu kenapa tidak melanggar ketentuan? Kami pernah juga mencoba memberi reward waktu itu kepada pegawai yang dapat penghargaan Satya Lencana yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu kan kita bisa dapat kalau selama 10 tahun itu kita tidak sama sekali tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Itu kan penghargaan ya. Dulu pernah sama BKD dulu dikasih uang. Kalau 10 tahun 1 juta, 20 tahun 2 juta, yang 30 tahun 3 juta. Orang juga dikasih dalam bentuk jam tangan. Ya, akhirnya apa? Kemarin jadi temuan BPK. Nggak boleh kata BPK. Nah, tapi nggak tahu, siapa tahu ada celah di sini kan karena kulit ini kan BRUD ya. Siapa tahu masih bisa. Silakan teman-teman SDM yang mikir apa. Kemudian yang pertanyaan kedua, periode 1 kali saja Bu. Jadi dari rentang 1 Januari sampai 31 Maret cukup 1 kali. Jadi itu cuma waktu melaksanakan aja. Karena kami sadar itu kan perlu waktu untuk janjian, untuk dialog. Kitanya bisa, kadang atasan yang nggak bisa kan. Jadi insya Allah waktu itu cukup lah. Kalian bawakan Terus dialog dia bisa juga pakai Zoom meeting.
atau video call. Iya. Boleh juga. Yang penting kan ada fungsi dialog di situ. Iya, iya, dan harus kreatif. Jadi apa kata pembimbing ini nih dia tulis di kolom evaluasi itu, bisa juga. Terus yang ketiga apa? Oh ya, nah untuk masalah pengawasan berjenjang, kalau kembali ke peraturan, yang wajib berdialog itu antara si perawat dan kepala bidang. Kalau dia perawat muda, misalnya, kepala bidang. Coba kepala bidang kan tidak tahu pekerjaan, kualitas kerjanya di lapangan seperti apa. Nah, sudah tadi ulun singgung, dalam hal ini kepala bidang wajib meminta masukan dari yang tahu. Bisa saja dari kepala kepala instalasi atau kepala unit di bawahnya atau ketua tim gitu ya. Nah, terserah. Dia yang bisa pilih atau teman-teman SDM yang bisa menyarankan untuk memberi masukan ke kabit. Kalau perawat muda, kabit Pak. Ini ada peraturan gubernurnya. Perawat muda di nomor 8 nih, kabit. Ada di layar. Kalau perawat terampil baru kasih. Nah, tapi tetap yang menulis di kolom evaluasi adalah pejabat si kabit tadi, cuma berdasarkan informasi. Nah, mungkin misalnya 4 orang, perawat, kabit, ketua tim, kepala unit, tambah satu lagi kepala instalasi, tidak masalah. Ulun juga misalkan sebagai kabit, misalkan di sini membeli perawat, ulun kada tahu ya apa, tapi ulun harus cari tahu karena ulun dikasih kewenangan memberikan penilaian amanat gubernur. Bagaimana caranya ya harus cari tahu. Itu tadi Bu. Ya, alhamdulillah. ASN luar biasa. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, topik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kita sepakat dengan Dr. Agustina tadi terkait di tempat kita ini jenjang pengawasannya bertingkat Pak. Ada tadi dibilang ada katim, ada kepala ruangan, ada kepala instalasi, terus naik lagi ada kasih dan kepala bidang. Nah, apalagi tadi ditekankan oleh Bapak, wajib bagi setiap staf melakukan dialog dengan pimpinan. Penekanan dari sisi kami apa? Regulasi harus dibuat, harus jelas di sini Pak, supaya tidak ada ntar kena di satu pihak kami misalnya, taruhlah misalnya di instalasi pengaduan pasien IPM, bisa saja tanpa sepengetahuan kami mereka langsung meminta ke kasih atau kabit terkait kinerja dia. Padahal secara tidak langsung kami tidak tahu. Maka itu harus dibuatkan regulasi yang jelas, aturan yang jelas, SOP-nya. Supaya kami merasa dihargai juga sebagai atasan di unitnya, dan akan terbentuk dialog yang baik. Ya minimal silaturahmi lah. Seperti itu. Mungkin itu Pak penekanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Betul tepian tadi. Saran ulun memang itu sudah domainnya Rumah Sakit Ulin, dalam hal ini mungkin bidang SDM untuk membuatkan SOP itu. Karena kasus pengawasan berjenjang yang seperti itu cuma ada di Rumah Sakit Ulin kan, atau mungkin juga di Amsal, tapi tidak di semua SKPD. Nah, sedangkan yang kami buat ini berdasarkan SOTK yang sudah diakui oleh Perda.
yang diturunannya dengan pergub. Minimal mungkin nota dinas lah mungkin Pak Jack. Minimal nota dinas dari SDM membuat, kalau mungkin belum bisa SOP, bahwa setiap pegawai sebelum menyampaikan formulirnya harus dapat parat atau apa atau persetujuan mungkin dari yang tadi pengas-pengas perjenjang tadi. Nah, tentu mohon maaf kami tidak berwenang mas itu, tapi domainnya ada di rumah sakit ULIN. Kalau belum juga ditagih aja teman-teman SDM. Ya, tapi nggak apa-apa. Dalam waktu singkat ini mungkin nota dinas saja sudah cukup. Karena itu nota dinas sifatnya sudah perintah dari atasan. Nah, mungkin ke depan baru bisa dibuat peraturan direkturnya, keputusan direktur terkait SOP gitu kan? Ya. Kalau itu jelas, teman-teman di SDM atau kasih atau kabit nggak akan berani menandatangani sebelum ada parat beban pengawas seperti yang tadi. Ya. Ya, kami persilakan siapa lagi mau bertanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayupa dari Hematoonkologi Anak. Saya mau tanya terkait formulir TIK tadi, Pak, yang kolom terakhir untuk yang nilai dan pengembangan kompetensi perilaku, itu apakah untuk rencana pengembangan kompetensinya itu apakah harus diisi yang formal ataukah bisa juga yang non formal? Misalnya harus diisi yang formal, mungkin Bapak bisa kasih contoh bentuk pengembangan kompetensi perilaku yang pernah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya yang klasikal sama non klasikal tadi ya. Betul. Ya. Nah, ya. Jadi istilah klasikal dan klasikal ini ada di peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018, tapi sudah kami turunkan, kami salin ke keputusan gubernur tentang dialog kinerja. Jadi ada di situ definisinya bahwa klasikal itu adalah metode kegiatan pengembangan kompetensi melalui tatap muka di dalam kelas. Jadi ada tatap mukanya, ada di dalam kelasnya. Klasikal. Kalau non klasikal di luar kelas. Contoh pembimbingan, coaching. Seperti direktur atau wadir ngajak rapat ini, atau ketua tim ngajak rapat, itu sifatnya coaching. Pembimbingan kan sifatnya non klasikal. Atau magang. Mungkin ada yang magang di rumah sakit di Jakarta atau di Surabaya, itu non klasikal. Nah, jadi pertanyaan dia tadi contohnya apa gitu ya yang klasikal? Kalau untuk pengembangan kompetensi teknis itu kan misalnya kayak pelatihan yang klasikal maupun non klasikal. Maksud saya itu untuk yang pengembangan kompetensi perilaku itu apakah ada bentuk yang formalnya atau kita isi yang non formal aja atau gimana? Oke, kalau perilaku memang saya tahu umumnya itu yang non klasikal, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ada yang klasikal, Ibu. Yang biasanya masalah-masalah pelayanan itu ada tuh diklatnya, setahu diklat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin di situ memang diperlukan sikap proaktif dari pegawai
untuk yang penting ada niat dulu kan, mau yang mana mau ditingkatkan. Bisa, nah itu klasikan tuh, ya kan? Itu klasikan. Bisa. Kalau ESQ, coaching tadi kalau lu bilang, jadi dia sendiri berinisiatif, kita tolong sama mungkin yang lebih berpengalaman atau senior, atau bisa juga tadi kepala tim, kayak apa caranya nih biar bisa menjaga komitmen, artinya biar tetap sesuai melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada misalnya. Betul. Ya, betul. Ya. Dan itu ada JP-nya loh, Bu. Kita sudah ada keputusan gubernur tentang konversi pengembangan kompetensi. Artinya kegiatan-kegiatan yang tidak ada sertifikatnya, yang tidak ada JP-nya, seperti tadi, pembimbingan, coaching, atau sosialisasi ini, nggak ada sertifikatnya kan? Itu dihargai dengan JP, ada peraturannya. Asal direktur mau membuat surat pernyataan bahwa benar Ibu sudah mengikuti sosialisasi dialog kinerja. Dapat berapa JP Pak Dedi? Rasanya 4 JP ya? 4 JP ya? Nah, 4 JP ada surat pernyataan tuh. Berarti bisa dilaporkan waktu pengukuran indeks profesionalitas. Kan di situ dituntut pian harus 20 JP ke tahun kan, akumulasi. Masalahnya indeks profesionalitas terendah. Tahun kemarin itu rendah. Karena apa? Dianggap kita ini lemahnya di kompetensi. Padahal kita banyak nih kayak ini. Cuma tidak ada hitam di atas putihnya, JP-nya. Nah, lalu kita buatkan keputusan gubernur tentang itu, Pak. Biar ada hitam di atas putihnya, kami laporkan ke BKN, alhamdulillah dikomodir. Alhamdulillah 2020 terbukti kita profesionalitas kita tinggi, 85. Kalau tahun kemarin lagi 2019 67, rendah. Ya. Kalau pengen mau coaching, pengen bawa ini Bu sekalian. Surat pernyataan apa? Surat pernyataan itu. Nah, sebenarnya sudah kami sosialisasikan juga Pak di BKD tahun kemarin. Nomor 529, persis setelah dialog kinerja keluar. Ya. Nah, ini harga JP-nya. Nah, dapat sekian JP. Pembimbingan coaching 2 JP. Jadi kalau kepala instalasi ngajak rapat, itu coaching. Dapat 2 JP biar. Cuma bisa diakui dua kali, yang bisa diakui dalam 1 bulan itu cuma 2 kali. Kalau kali coaching harus bisa 2.000 JP. Nah, ini 2 JP. Kalau khusus untuk coaching ya, nanti sudah pernyataannya. Sudah ada. Boleh? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Silakan, siapa lagi yang bertanya? Ini pertanyaan gratis, kita bayar. Maret, periode 1 kan 31 Maret sudah kami terima rekapnya. Ya. Ya.
Mungkin ulun sedikit berpesan, Pak. Ulun sedikit sebentar aja. Minta tolong kepada Bapak Ibu, kalau memang ada teman-teman atau staff di bawah pian yang masih bersikap resisten terhadap masalah kinerja ini, tolong diberikan pengertian bahwa ini sudah bagian dari hidup kita. Istilahnya itu sudah harus kita rangkul manajemen kinerja ini jadi bagian. Dan memang harus diakui, kami juga menyadari ini ada perubahan kebiasaan dari kita semua. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, ini tidak akan terasa berat lagi. Seperti dulu kita merubah kebiasaan dari absen manual jadi absen online atau finger dan sebagainya. Di awal-awal kan banyak resistensi, tapi atas dukungan semua pihak lancar. Nah, demikian juga ada masalah kinerja. Karena sudah amanat undang-undang, Bapak Ibu. Oke, sambil juga mengingat, ya mungkin perlu mengingatkan aja bahwa mungkin juga sudah, artinya ini bagian dari rasa syukur kita. Karena di tengah pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, berkurang penghasilan. Laporan dari Dinas Tenaga Kerja waktu belum berkunjung ke situ, yang terdata 11.000 orang yang jadi pengangguran selama pandemi, mulai Maret 2020. Itu yang terdata. Yang jadi pengangguran, belum yang pengusaha-pengusaha mikro, pedagang-pedagang yang penghasilannya jauh berkurang, apalagi dengan ada PSBB, PPKM dan sebagainya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mungkin ya bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai aturan. Nah, dan aturannya itu salah satunya melaksanakan manajemen kinerja. Nah, mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ternyata waktunya lebih singkat dari yang kita targetkan. Ulun sebagai moderator mewakili Pak Andi sebagai narasumber, Pak Dedi juga yang hadir di sini, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat diimplementasikan di lapangan dan kami tunggu hasilnya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, silakan lihat dari acara. Acara sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kami dari panitia SDM mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lihat. Materi nanti di-share di grup Telegram ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak semua bisa menjangkau link Zoom karena sering on, mati di ruangan aula ini. Nanti silakan download di grup Telegram Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Terima kasih banyak. Ulun matikan ya.